hewan yang terkena penyakit rabies. Apalagi kan repotnya mereka ini kan agresif ya, cenderung agresif. Nah itu seperti apa Bu pengalamannya? Kemudian dia mengeluarkan air liur yang banyak. Kemudian seperti ketakutan dia pikir mengancam dirinya, dia akan menggigit. Begitu, dia akan agresif. Assalamualaikum guys, gue lagi ada di Kementerian Pertanian dan gue ini ada Tani on Stage. Kita akan ngomongin tentang rabies. Serem gak sih rabies? Gila anjing gila. Apakah bisa menyebabkan kegilaan pada manusia? Ayo kita cari tahu di Tani on Stage. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 23 September 2021. Yaitu kita akan hadir dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia 2021. Tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu Fact Not Fear, fakta strategi penanganan dan upaya menangkal misinformasi seputar penyakit rabies di pedesaan. Ini dan pastinya hari ini Tani on Stage menghadirkan narasumber spesial dan juga menginspirasi. Ya, siapa saja narasumber yang sudah hadir hari ini? Oke, narasumber kita yang pertama bisa kita sebutkan. Yang pertama sudah hadir Dokter Hewan Bapak Feby Purwosuseno selaku Medik Veteriner, ahli badia Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Bapak. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yang tak kalah keren nih Tika ya, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dan juga seorang Master Trainer Rabies One Health Program FAO Kementerian Pertanian, yaitu Dr. Hewan Yumin Aprianti. Public figure, influencer, dan pastinya pencinta hewan dan juga surganya tanaman hias. Nih kita kalau ngeliat rumahnya Kak Irfan nih, udah keceplosan nih Kak Irfan. Nah, tengah-tengah kita ini ada Kak Irfan Hakim yang sudah hadir. Halo Tika, Abi, apa kabar sehat? Alhamdulillah, Iya, semangat. Kita mulai ya ngobrol-ngobrol santainya seputar tema kita hari ini tentang rabies. Bagaimana Bu pengalaman sebagai dokter waktu menangani hewan yang terkena penyakit rabies? Apalagi kan repotnya mereka ini kan agresif ya, cenderung agresif. Nah itu seperti apa Bu pengalamannya? Kalau yang sudah terkena yang sudah terinfeksi rabies, itu kita minta pemiliknya atau masyarakat setempat bersama-sama, karena kalau kita kerjakan sendiri kita juga nggak bisa. Kita menggunakan, kita ada tim juga di lapangan untuk menangkap anjing yang rabies itu, atau kita menggunakan partisipasi masyarakat untuk turut serta menangkap anjing yang rabies. Kemudian kita observasi, tidak boleh dibunuh ya, barangkali dia bukan rabies, kita harus berprasangka baik dulu ya. Nah, kemudian diobservasi selama 14 hari, apabila dalam waktu 14 hari anjing tersebut mati, kepalanya kita ambil, badannya dikuburkan, kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif rabies. Apabila rabies, nah ada tindakan selanjutnya, begitu. Untuk membedakan yang rabies atau tidak ini seperti apa Dok kalau untuk orang atau masyarakat awam tentunya? Oke, baik. Kalau anjing yang rabies itu mempunyai ciri-ciri yang tidak biasa dari biasanya ya. Dia berlari ke sana kemari, dia memakan apa saja yang ditemui, itu kayu, rantai, apa saja dia makan, atau kita sebut itu pika. Kemudian dia mengeluarkan air liur yang banyak. Kemudian seperti ketakutan dia masukkan ekornya ke dalam. Dia bersembunyi biasanya nanti menjelang petang dia lari-lari ke sana ke sini. Gitu. Apabila ada gerakan-gerakan dia pikir mengancam dirinya, dia akan menggigit. Begitu. Dia akan agresif. Tapi ada tipe-tipenya juga ya, dari mulai dia fase tenang, kemudian nanti juga ada fase dia ganas, begitu ya, itu beda-beda. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi dia menunjukkan perilaku yang tidak biasa gitu ya Dok dari biasanya. Hewan yang terjangkit rabies itu awal mulanya dari mana sih Dok? Entahkah dia dari kesehatannya, maksudnya kebersihannya, atau apa faktor lain?
faktor yang utama adalah gigitan dan cakaran dari hewan yang terinfeksi rabies lainnya. Nah, tentu saja hewan penular ini bukan saja anjing ya, bisa anjing, bisa kucing, bisa kera atau musang atau hewan lainnya yang berpotensi seperti itu. Tapi yang pada umumnya layaknya adalah 90%, lebih dari 90% itu gigitan rabies itu akibat anjing. Nah, lalu seperti apa sih seharusnya edukasi kepada masyarakat, karena kan hewan ini yang paling dekat nih dengan kita? Ada caranya ya. Oh ya, saya mau ceritakan dulu nih. Bagaimana nih ya? Apakah betul nggak sih ini pakai vaksinasi ya? Tapi gimana nih vaksin? Saya menjadi saksi hidup ya. Anjing yang menggigit anjing yang sudah divaksin, anjing itu tetap hidup. Anjing yang menggigit kera, jadi pada tahun 2019 di Bandung Barat itu ada lebih dari 100 gigitan pada saat itu. Dan kita identifikasi apa saja yang tergigit. Itu ada kucing, ada kera atau monyet, kemudian ada anjing juga, ada domba, ada kelinci, dan ada orang, manusia. 41 orang loh yang tergigit, nggak sedikit ya. Nah, kemudian ada, saya lihat ada domba. Domba itu digigit oleh anjing yang rabies, yang tadi yang kepalanya diambil itu ya, itu dalam waktu 14 hari dia hipersalivasi, makin lama makin banyak salivannya, kemudian di 14 hari dia mati. Kita ambil kepalanya, dia tidak seperti anjing rabies yang tadi saya ciri-cirinya seperti itu domba, jadi beda gejalanya. Nah, pada kucing dia langsung mati karena kecil, terus digigit langsung mati dia karena kecil ya. Nah, kemudian pada anjing yang sudah divaksin dan anjing yang belum divaksin, anjing yang divaksin itu masih sehat sampai sekarang masih ada. Nah, itu bedanya. Yang anjing-anjing yang sudah divaksin itu masih pada hidup sekarang, yang tergigit itu. Sedangkan yang tidak divaksin itu mati. Kemudian kera itu terlewat di 2 tahun yang lalu, di tahun 2017 dia pernah divaksin katanya. Kemudian 2019 tergigit, dia kira-kira 2 bulan baru mati. Begitu. Jadi penting sekali, efektif sekali, aman sekali apabila hewan kita diliarkan atau bersinggungan dengan hewan liar lainnya. Kita tidak bisa lihat kapan dia bersinggungan dengan hewan lainnya, kontak dengan hewan lainnya. Jadi sebaiknya lindungi hewan kita dengan vaksinasi. Prinsipnya adalah si virus itu nanti masuk ke dalam tubuh, dia akan berjalan di susunan saraf kita sampai kemudian masuk ke otak, berkembang banyak, kemudian virusnya itu akan dikeluarkan melalui saluran saliva, air liur. Makanya tadi kalau mbaknya gigit masnya, di air liurnya sudah ada virus rabies, ada lukanya bisa menularkan. Atau kena muncratan ludah atau kena muntahan. Ada beberapa kasus dilaporkan dokter yang sedang menangani orang yang terkena rabies, terkena muntahan, kena selaput matanya, itu lebih mudah masuk ke otaknya sehingga dia bisa terkena. Tapi catatannya sangat jarang sekali terjadi manusia ke manusia. 95% lebih itu oleh anjing. Jadi itu Pika, makanya kalau marah jangan suka gigit ya dok ya. Jadi bisa menularkan nih. Walaupun kepada manusia sama manusia itu masih sangat sedikit ya seperti itu. Dulu kan kalau ada orang galak katanya jangan galak-galak kayak orang rabies. Oh iya benar banget. Oke. Nah, Dok, langkah-langkah selanjutnya nih dok, kalau misalkan kita penanganan pertama nih dok, kalau kita digigit sama hewan rabies gimana dok? Di orangnya? Untuk orangnya dan hewannya. Oke. Jadi hewannya tadi begitu terlihat gejala rabies, apabila sudah ditangkap, diobservasi selama 14 hari, diberi makan dan minum seperti biasa. Sampai dia misalnya akhirnya memperlihatkan gejala mati, baru kepalanya diambil untuk diperiksa di laboratorium. Nah, kalau di orangnya, segeralah cuci dengan air di air mengalir selama 15 menit dengan sabun. Kalau sabun batangan gitu, itu sampai habis gitu ya, 15 menit bayangin ya, sampai putih. Jadi bukan cet gitu doang, tapi 15 menit benar-benar habis, sampai habis ke sabun 1 batang itu. Kemudian diberi antiseptik, kemudian pergilah ke puskesmas. Ingat ya, ke puskesmas karena di sana ada
penanganan berikutnya untuk pemberian vaksin. Langsung pertolongan medis ya dok ya? Pertolongan medis. Karena ini bukan main-main ya dok ya? Bukan main-main. Karena bahaya untuk berikutnya ke badan kita Iya, dan bisa betul. menularkan tentunya. Kejadian benar di Bandung Barat itu meninggal orangnya. Oh ya bisa, kan? bisa menyebabkan kematian juga ya dok ya? Hewan kita mati dan kita juga bisa ikutan mati juga karena rabies. Nah oke, itu dia tadi pembahasan kita tahan dulu, kita bergeser ke narasumber kita yang selanjutnya, ada Kak Ivan Hakim. Ini selaku pecinta hewan nih, hewannya Betul. banyak banget. Mungkin di rumah kan maksudnya banyak anak-anak nih. Dan seperti apa sih? Apalagi mereka pasti dekat tuh dengan hewan-hewan peliharaan air Pak. Lalu seperti apa mengedukasi anak-anak juga? Dan menjaga anak-anak. Betul. Jadi sejak dini kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai hewan dan mencari lingkungan dan mencintai alam pada secara keseluruhan. Jangan sampai anak-anak kita tuh jadi cemen gara-gara orang tuanya nggak mau repot. Misal lihat semut aja, ih semut hati-hati, semut, ih ada ayam, ih hati-hati. Semua hati-hati, takut. Akhirnya anaknya jadi penakut. Tapi ya bagusnya didampingi, dijelaskan gimana mereka tuh bisa menyayangi, memberikan makan, mengurus, itu tuh akan berpengaruh juga kepada tumbuh kembang anak tersebut. Tapi harus diawasi, jangan sampai karena kita bablas, kesehatannya tidak diperhatikan. Menurut saya sih kebersihan itu salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan hewan maupun manusianya. Itu ketika bersih, kita benar-benar memperhatikan segala sesuatunya dari lingkungan, makanannya, kesehatannya. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditakutkan bisa menular dari hewan ke manusia. Yang kedua adalah hewan kita ya harus yang dipelihara tuh jangan terlalu dilepasliarkan gitu. Kita pelihara misal anjing, dia punya hak untuk berlari-larian, tapi tetap harus diawasi, harus diberikan kandang untuk tidur dia dan sebagainya. Jangan sampai dia berkeliaran di lingkungan, tapi akhirnya dia bisa menyebabkan penularan kepada binatang lain maupun kepada manusia, ataupun dia tertular dari binatang luar dan membawa virus itu ke dalam rumah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus diawasi, itu ada salah satu bentuk care kita, perhatian kita, tanggung jawab kita kepada hewan peliharaan kita. Oh iya, ya? satu lagi nih yang Apa nih, penting. Dr. Win? Di kami banyak yang tidak mau vaksin rabies karena katanya berbayar. Kalau di Puskeswan, di Pusat Kesehatan Hewan, itu gratis. Tuh. Puskeswan tuh di mana sih? Di mana itu dok? Di kabupaten kota itu pasti ada puskeswannya. Puskeswan. Puskeswan. Kalau tidak ada, datanglah ke dinas yang membidangi kesehatan hewan, sana tanyakan apakah ada vaksin rabies gratis. Hai, Assalamualaikum guys. Setelah kemarin kita memperingati Hari Rabies Internasional di Departemen Pertanian dan gue jadi narasumber. Sekarang gue ada di Ancol, ini jam 6 pagi. Mau jam 7 deh. Gue mau nge-MC acara peringatan Puncak Hari Rabies Internasional di Indonesia di Jakarta tanggal 28 September bersama dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan PhD, dan gue akan nge-MC bareng Fardan. Oke, let's go. Guys, ini pagi Salifan nih. Akhirnya ketemu dan orang penting di Ancol. Ini penyayang makhluk bumi yang akan disayang makhluk langit. Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Masya Allah, merinding. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin, ya Allah. Siap, insya Allah. Penyayang makhluk bumi yang akan disayang makhluk langit. Masya Allah. Jadi guys, di Ancol ini kucing-kucingnya udah pada terbiasa dikasih makan tuh. Tuh. Nih, salah satu kegiatan mereka itu. Oh ya. Ini dari KTN Friends. Iya, benar. Guys, seneng banget. Jadi KTN Friends itu sudah berapa tahun? Sudah masuk 2 tahun. 2 tahun rutin memberi makan kucing-kucing yang ada di Ancol. Iya. Ada berapa ekor? Sampai sekarang udah 450 ya. Hampir 500. Yang udah steril udah
463 ke arah 500 ya. Itu yang udah di steril. Iya, yang udah Tadi di ada steril. saya lihat ada yang di. Nah, Ini irtip. salah satu itu ini irtip nih. Jadi kupingnya itu di chopping gitu ya. Iya dia. Kalau Iya. yang biru habis kita vaksin. Nah, tadi yang saya lihat dibiruin gitu Iya, itu. vaksin tanda vaksin. Wow, Ini kan hari ini rabies. kerja keras luar biasa ya. Kita kerjakan dengan senang hati. Nah, tiap hari atau Betul, tiap tiap hari. setiap hari Pagi, iya. Mereka sudah bangun jam 3. mereka itu siapa? Saya. Sama teman saya satu. Kita berdua. Wow. Lalu kita berdua. Sebelah sana ada bagian lain, bagian barat. Dan mereka sudah kenal ya? Udah kecil dari jauh baunya kayak. Jam 3 subuh udah siap-siap. Saya feeding di kompleks dulu. Iya ya, di komplek juga terus Iya, langsung sini. Nanti 6:30 kita sampai sini baru kita muter. Kepuasannya apa sih? Batin ya, happy. We do something with our life. Iya. Dan ini sehat-sehat banget semuanya. Karena di feeding tiap hari ya. Ya, Hey, sehat kamu ya? Iya, ini udah pada antri udah tahu ya. Iya betul. Nanti pas acara aja. Kita tadi udah baris di situ. Iya, biasanya ada 50 di sini. Wow. Dari sebelah sana, sini. Dikasih nama nggak semuanya? Enggak, pusing. Tapi ada beberapa yang favorit gitu. Ada satu yang paling gede, kucing rasa anjing, namanya Bima. Paling besar sekali. Nanti selalu muncul. Dan dia orangnya kucingnya penyabar. Yang lain makan, tasnya dihabisin sama dia. Tuh, ini nggak sabar. Ada satu lagi di pantai kucing tampol. Ada kucing lain tampol, kucing lain tampol. Sebutnya kucing tampol. Ada komeng. Wow. Dan hari ini hari rabies internasional ya. Iya. Beberapa sudah divaksin rabies juga. Udah banyak. Udah banyak. Wow, banyak yang. Padang pantai, kan ujung pantai Simponius gitu. Iya. Udah banyak. Oke. Siap guys, kita jihad dulu. Selamat menjalankan aktivitas rutinitas. Kebaikan. Keren banget ya guys. Inspirasi ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Sugandi. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa hadir di Ancol dengan semangat Pak, kejar Pak. Pak, benar buka. Ini tidak ada Oke, dan pada kesempatan kali ini kami pun meminta dengan hormat pada perwakilan mohon dengan hormat. Kucing yang tadi kan belum dikasih nama Pak. Benar. Dia kucing jalanan. Dengan hormat kesediaan Bapak untuk memberi nama kucing ini Pak. Ayo, Ibu, Bapak kan boleh tahu jenis kelaminnya? Jantan. Jantan berwarna Kalau di kucing red ya. red. Red tabby ya. Red and white ya. Nah, ini dadakan loh Pak, maaf loh Pak. Langsung ditoho dong Pak Anies ya. Oke. Iya. Pak Anies silakan. Sudah ada ide Pak? Gagah. Gagal. Wah, gagah. Pas ngomong gagal lihat saya lagi, kan terinspirasi dari saya ya Pak ya. Oke.
Jadi pas banget karena mereka ulang tahun pada September, dan pastinya mereka juga suka binatang ya, dan menunjukkan kita untuk berbagi gitu loh, the best that we can gitu loh. Jadi kita semua berkolaborasi dan mengumpulkan dana untuk bantu kucing terlantar ini di Ancol, dan ini semua sukarela dengan mereka dengan tulusnya ingin membantu kucing-kucing di sini. Oke guys, tadi kita sudah penyambutan Pak Gubernur untuk street feeding secara langsung. Kucing-kucingnya keren-keren, sehat-sehat banget, menginspirasi banget ya guys. Ayo street feeding ya. Kalau tidak sanggup untuk merawat secara total di rumah, kalau tidak bisa mencintai dan memiliki, sayangi, sudah sayang. Jangan mencelakai dan juga menyanyiakan hidup mereka, oke? Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul setelah tadi malam hujan deras sampai jelang subuh. Kalau kita mengikuti badan kita rasanya lebih nikmat lagi berselimut sambil menunggu sarapan. Tapi tampaknya ini hatinya, langkahnya diringankan untuk berkumpul di sini untuk bersama-sama memperingati puncak peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2021. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ya, dan sesuatu yang baik harus disiarkan. Sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Makanya acara pada pagi hari ini juga disaksikan secara streaming melalui Zoom, ya. Dan juga tema Hari Rabies Internasional 2021 untuk Indonesia adalah biarkan fakta bicara hingga takut pun sirna. Dari tadi beri tepuk tangan kecuali buat MC Irfan, Fardan, tepuk tangan untuk mereka berdua. Alhamdulillah pagi hari ini dipandu acaranya dari mulai, kalau buat saya dari mulai keluar dari mobil langsung terpandu terus sampai sekarang. Kita berkumpul di sebuah tempat yang teduh, tenang, menggambarkan insya Allah ini wajah pesisir Jakarta di sepanjang Jakarta di masa depan. Tenang, teduh, bersih, rapi di saat kita memperingati Hari Rabies Sedunia. Barangkali yang saya ingin teruskan saja pesannya tadi, bahwa kita bukan sekedar memperingati Hari Rabiesnya, tapi kita merayakan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk, termasuk kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Dan diantaranya adalah kucing, diantaranya nih ada anjing, ada yang lain-lain. Dan saya ingin sampaikan bahwa ketika Jakarta itu bahagia, masyarakatnya jangan hanya membayangkan yang bahagia itu manusianya, tapi seluruh ekosistemnya itu bahagia. Dan kita berharap apa yang dikerjakan selama ini bukan sekedar masuk dalam angka statistik bebas rabies, tapi masuk ke dalam kota ramah pada binatang. Kota yang warganya menyayangi binatang, kota di mana binatang-binatang pun merasa terfasilitasi. Dan kita bisa mulai dari sini. Secara drive-thru, jadi di sini kita sudah melaksanakan layanan drive-thru Pak. Jadi peserta yang akan melakukan memvaksin hewannya tidak perlu turun dari daerahnya Pak. Sini kita kasih dari 5 ekor anjing, 6 ekor kucing Pak. Oke. Terus mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dari tadi nangis, terus kenapa? Nanti Kak Irwan kayaknya. Tapi terharu ya. Ya, kita ngumpul satu hati ya. Ya, aku terharu dengan kata-katanya. Biasanya aku yang selalu mengatakan itu gitu. Jadi pandemi ini memang benar harus ada kasih ya. Iya, betul. Pak Anies masih foto-foto sama teman-teman SMP segala itu. Bisa kumpul dan orang-orang satu visi, satu misi untuk mencintai satwa. Ini Hari Rabies Internasional ini, rabies masih ada selama berabad-abad mungkin. Dan juga kita harus menghadapi semuanya
Jakarta sudah bebas rabies, mudah-mudahan provinsi yang lainnya juga ikut bisa bebas dari rabies ya. Banyak kalimat-kalimat luar biasa dari Pak Ges nih. Untuk dicintai makhluk langit, kita harus mencintai makhluk bumi. Itu terngiang-ngiang loh Pak. Iya. Terngiang-ngiang. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ges. Sampai ketemu lagi ya. Kami juga terima kasih banyak. Ya, siap sama-sama. Dan dulu deh. Selfie loh Pak Gubernur kita loh. Dengan Republik Guguk dan juga KTN Friends. Seneng ya? Oke guys, sekali lagi selamat Hari Rabies Internasional. Bye bye. Assalamualaikum.